Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskianti, NPM 1940402086. Saya mahasiswa Universitas Bandung Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi sejarah masuk Islam ke Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, dan tantangan Islam di Indonesia. Materi pertama itu sejarah masuk Islam ke Indonesia, di mana terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, di mana teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Nah, teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mukherjee yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Al-Malik As-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Dalam perkembangannya, teori Gujarat dibantu oleh banyak ahli. Bukti-bukti yang lebih akurat seperti berita dari Arab, Persia, Turki, dan Indonesia memperkuat keterangan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan di bawah pandang Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan di Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit yang menyebabkan agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafir kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia, di mana teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Djajaningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hossein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam di Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang telah masuk ke wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, ajaran dalam agama Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu ada ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, ini mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. Untuk memulai agama Islam tidaklah sulit karena hanya 2 kalimat. Pengakuan iman adalah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan, dan Islam menyebar sangat dengan damai. Kekuatan dalam bidang politik pada pedagang muslim, kebanyakan dari mereka dari kelas atas. Runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pusat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Yang terakhir itu Islam telah mengajarkan bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja, di mana tempat itu suci, dan tidak selalu harus menetap di daerah-daerah tertentu karena takut tidak dilindungi oleh adanya Tuhan. Tantangan Islam di Indonesia. Di sisi lain, sebutannya orang yang homofobia dengan Islam tak mau dengan menyebut Islam. Segmentasi dakwah yang bermacam-macam inilah yang kadang-kadang memberi citra Islam yang kurang baik.
Sebagai umat Islam juga senang dengan yang aneh-aneh, seperti menyenangkan dan mengikuti seorang yang mengaku sebagai nabi. Contohnya Lia Eden yang ada pengikutnya, Gavatar ada pengikutnya, dan sampai Kanjeng Dimas itu ada pengikutnya. Menurut Syalili, Islam tidak menghendaki gerakan dan sikap yang ekstremisme. Islam menghendaki sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143 yang berarti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.